Bros, senang sekali hari ini orang baku dapat ulang di video kali ini masih tentang bincang-bincang keresahan milenial di era globalisasi saat ini. Kamu baru Kang Bro? Alhamdulillah. DP aura agak positif sih. Kali ini agak berbeda, kita di outdoor. Betul. Orang ada di mana ini? Di puncak atau Di puncak Pasi. Seperti biasa sih, orang masih bercerita membahas beberapa hal-hal aneh yang terjadi di Konoha. Plus 62. Salah satunya lagi viral ini baru-baru. Memang menurut kita sudah keluar dari akal manusia sih sebenarnya. Iya, karena memang sih yang namanya manusia itu menurut kita punya kesalahan yang besar, kecil, yang ada sengaja maupun nyanda sengaja. Cuma ada beberapa kesalahan itu yang boleh orang manusia maafkan atau tolerir lah istilahnya, atau dan ada juga kesalahan itu yang orang lupakan tapi tidak untuk dimaafkan. Iya, betul. Seperti kejadian baru-baru Hokage. Nah, SJ lah. Misalnya SJ. Astagfirullahaladzim. Nyela masalah sih DP Iya, orang memang. karena tapi DP kasus itu dia itu kan predator. Predator. Tapi kita nggak masalah juga sih, maksudnya DP orientasi seksual gimana dang? Nah, itu terserahnya dia sih bagaimana. Kalau terang memandang secara HAM, begitu dang. Nah, Cuman yang agak kurang ajarnya itu ini masih bocil coy. korbannya memang masih bocil. Dan memang DP cara penyambutan itu kalau bebas ya bebas saja. Itu dia. Baru di saat itu, baru dia hukuman juga pada saat dia sama antara menjalani sidang, dia kan sempat melakukan sogok waktu itu. Iya, ada sogok sih sebenarnya. Kemudian kan dorang dapat. Jadi memang DP hukuman juga tambah. Nah, DP parahnya juga itu penyambutan sama dengan dia baru habis menang olimpiade. Kayak sama dengan juara olimpiade itu. Padahal juara olimpiade baru-baru di Jepang nyenak gitu. Maksudnya DP memang DP hadiah luar biasa sih dorang kasih, tapi DP penyambutan itu nyendak se-effort itu, DP euforia nyendak beberapa hari itu. Iya. Dan yang bikin kita agak risih juga sih, kan pas ada berita atau di media online kan itu. Di situ dorang ada beberapa orang yang mendukung, ada juga yang kontra, dorang yang mendukung. Yang misalnya dorang bilang ya terserah juga, dorang mendukung, dorang bilang orang kan manusia juga, dorang bilang harus saling memaafkan, Tuhan saja maha pemaaf. Dan iya sih memang memaafkan, tapi untuk DP kesalahan itu orang manusianya itu maksudnya coba sadar. Maksudnya masa sih orang harus menyambut dia seperti sama dengan dia itu pahlawan. Betul. DP cara penyambutannya itu sih baru yang bikin kita tidak setuju, bahwa dengan cara penyambutan yang kayak gitu, orang-orang di luar sana yang mohon maaf ya, yang pedofil mungkin, atau yang sama dengan pemakan nanas. Ya, pemakan yang sesama pisang, pemakan nanas muda. Itu gua pikir biar jauh penjara kok, kan tetap mau panggil di TV itu mau jadi top kan begitu. Itu yang kita tidak setuju, karena takutnya nanti untuk di orang-orang awam yang dorang punya jiwa-jiwa pemakan nanas muda begitu, dorang mau anggap nanti biasa hal-hal begitu, karena DP hukuman saja kan yang tidak tahu bagaimana, sementara penyambutan masyarakat keluar juga itu yang seperti menyambut pahlawan. Iya betul. Padahal DP kasus pedofil, predator. Ditambah juga, pas DP kasus keluar itu, lembaga perlindungan nanas juga. Lembaga perlindungan nanas. Lembaga sensor nanas. Betul. Ternyata di dalam itu juga kacau. Jadi agak-agak bagaimana ya? Maksudnya begitu maksudnya rupa. Ternyata di dalam organisasi, kita sebut saya organisasi kepemerintahan itu. Ternyata di dalam itu menyimpan memang aib yang besar juga. Dengan
kalau misalnya ya, kalau di luar negeri dan orang jaga lihat aja, itu orang kalau misalnya orang melakukan skandal dalam DP karir begitu, apalagi melakukan pelecehan nenas. Ya, pasti ada pembatasan untuk karir. Memang Bukan pembatasan, memang hancur karena diredupkan DP karir. hancur DP karir karena ditambah juga dukungan dari masyarakat untuk nyenak mendukung itu juga luar biasa. Jadi memang orang kalau bikin skandal pelecehan nenas di luar negeri itu hancur DP karir. Nah ini anehnya Di Indonesia tuh sama dengan disambut. Iya disambut. Jadi Diundang di beberapa TV sebelum dijegal ya. Jadi sama dengan masyarakatnya itu sama dengan mengiyakan itu kasus itu dan menganggap biasa, tapi sebenarnya itu bahaya loh sebenarnya. Bahaya itu, karena sebenarnya. takutnya nanti ke depan, maksudnya kalau tidak segera dibatasi begitu, ke depannya akan sangat parah. Merusak moral juga sih Ya, untuk merusak yang moral akan sangat parah kaum muda sekarang. sangat parah kasus-kasus pelecehan kalau misalnya tidak segera di stop si hal-hal. Kita agak resah sih sebenarnya dengan hal-hal begitu. Iya, keresahan karena bukan karena dia sama-sama pemakan jeruk, bukan, tapi yang dia ada baking itu di bawah umur, kemudian juga setelah dapat angka disambut dengan iya, betul. Makanya sama yang kita bilang tadi, kayak sama dengan orang-orang di luar sana yang mungkin berbuat tapi belum terekspos, bilang nggak apa-apa kamu tangka. iya. Nanti kan mau bebas, orang mau sambut tuh diundang di TV jadi top. Juga. Jadi karena nanti untuk predator nenas, predator nenas yang masih berkeliaran, dong tidak akan ada lagi dia terasa takut. Dan takutnya juga nanti masyarakat awam akan menganggap hal itu biasa aja. Iya, jadi kita sempat berpikir begini, moral Indonesia zaman sekarang tuh semulai meresahkan. Iya, agak semulai sakit. Jadi bukan cuma karena sakit karena virus atau apa, tapi sakit moral. Secara moral. Karena dia contohnya itu siaran-siaran di TV sekarang. Kita jujur seberapa tahun ini sudah nyenang nonton TV. Bauni TV dari tahun 2014-15. Selanjutnya sudah tidak pernah. Setelah tahun 2015 siaran-siaran TV soalnya tidak mendidik lagi. Sudah mendidik. Soalnya tidak, Sudah ada kesan moral, sampai sekarang pun itu cuma Bauni TV ya mungkin cuma siaran-siaran edukasi, kalaupun ada ya. Kalaupun siaran komedi ya komedi-komedi yang maksudnya masih masuk di akal lah, komedi-komedi yang istilahnya dia tidak menjatuhkan harkat martabat seseorang di TV tersebut. Komedi-komedi yang bukan bullying ya begitu. Ya kan komedi-komedi sekarang kan sudah berorientasi untuk bullying. Iya, betul. Bullying baru tidak patut dicontoh juga karena program-program sekarang tuh karena meningkatkan rating TV, rating siaran. Jadi untuk moral mendidik itu sudah ada. Iya. Nah, baru ditambah lagi lembaga perlindungan itu nenas, lembaga sensor. Bagaimana sih maksudnya ya? Kartun yang maksudnya itu kan di kartun disensor. Ya mungkin dorang pakai yang digambar di kartun itu DP karakter digambarkan pakai baju mini, itu disensor. Disensor pala-palanya, pahanya disensor, dadanya disensor. Tapi kalau hal-hal yang begitu yang kita dapat dari beberapa informasi bahwa kalau yang untuk sensor kartun itu lepas dari tanggung jawabnya dari lembaga nanas itu, karena dorang tuh cuma mensensor atau semacam melihat siaran itu seperti siaran sinetron layak atau tidak. setelah ditonton, setelah beredar baru dorang lihat. Itu pun kalau kartun dorang yang bukan itu, karena yang sensor itu kebanyakan dari stasiunnya itu. Dari stasiun TV yang menyiarkan itu. Jadi waktu itu sempat kita lihat di salah satu video itu. Berarti kebanyakan kalau siaran-siaran ini yang agak kurang mendidik itu bukan juga kan stasiun TV. Iya, stasiunnya ya. Dan si lembaga itu mereka cuma mengawasi kan. Ya, nah, itu dia waktu itu kan sempat beredar salah satu juga drama begitu.
drama ya biasa drama di TV kan Iya. beredar itu dia. Nah, beredar itu ada di situ drama tuh maksudnya kayak maksudnya yang di situ digambarkan di situ suaminya berumur sekitar 40-an tahun, sementara istrinya itu baru sekitar umur 15 tahun. Itu kan menggambarkan pedofil toh. Karena anak bawah umur. Iya, karena anak di bawah umur. Jadi nah waktu itu neti Indonesia langsung, wah ini lembaga Nenas ini kerjanya gimana? Ini DPK jadi apa so nih lembaga Nenas ini masa kong begini dulu mau kasih lolos karena takutnya itu nanti kan menginspirasi itu pedofil. Ya, itu juga. Sama dengan siaran-siaran juga kan ada maksudnya siaran-siaran yang adegan-adegan di tempat tidur begitu, misalnya suami istri tidur sama-sama itu kan kalau misalnya menurut orangnya tidak layak disiarkan ya kenapa harus disiarkan, sementara untuk anime atau kartun yang istilahnya lucu-lucuan itu disensor sedemikian rupa. Ya, jangankan itu untuk rokok saja, itu disensor. Tapi untuk semacam paketnya lebih pantas disensor itu atau nggak bisa ditayangkan itu sinetron. Karena masih SMP, masih umur sudah pacaran, atau lain sebagainya. Atau masih SMP tapi sudah kebablasan. Itu kan yang jadi akhirnya merit lah dia, merit by accident. Bukan suatu pelajaran yang harus ditayangkan sih sebenarnya. Betul. Jadi kalaupun misalnya harus menayangkan itu, lebih baik tayangkan di jam 12, jam 1 malam. Karena itu kan pasti bocil-bocil setidur toh. Iya, kalau misalnya sekarang kan ditayangkan di jam-jam yang masih jam-jam 7, 8, 9 yang jam prime time yang maksudnya itu waktunya keluarga untuk nonton. Iya, betul. Jadi akhirnya kan lebih ke moral sih, karena contohnya saja di Jepang. Di Jepang itu untuk industri porno, seks itu sudah bebas memang kayak seperti siaran. Kalau di Jepang itu ada beberapa TV yang memang menyiarkan khusus porno. Tapi karena moralnya Jepang itu sudah terbentuk dari kecil, di Jepang itu hampir tidak ada kasus pelecehan. Asik. Tidak ada. Bahkan di Jepang itu sebelum ada pandemi, di situ kayak sama dengan ada festival aneh-aneh di atas 18 tahun. Tapi di situ ada anak-anak di bawah umur yang datang di situ sama orang-orang dewasa, karena drama moral itu so terdiri dari kecil. Jadi sama semacam juga di Korea misalnya, kalau yang untuk kasus-kasus pelecehan kan memang diredupkan DP karir. Itu artis yang begitu memang hancur DP karir. Di Indonesia bedanya kalau di disambut bagai raja. Kalau di Indonesia musuh top masuk ke penjara. Kenapa? Misalnya karena bikin 1-2 iklan masuk penjara, pas keluar itu langsung diundang stasiun-stasiun, undang, terkenal lah di situ. Terkenal. Gitu. Jadi maksudnya memang industri hiburan yang ada di Patorang ini istilahnya masih kayak begitu dah, maksudnya masih sama dengan kayak esek-esek, maksudnya industri hiburan yang belum ada DP edukasi sama sekali. Itu hiburannya pun juga hiburan yang ya hiburan remang-remang begitu, yang maksudnya bukan hiburan yang berkelas. Karena maksudnya hiburan itu kan orang yang harus juga dengan hal-hal yang lucu. Mau di saat orang mau lihat satu hiburan kan, bisa dengan musik atau edukasi yang ada di TV di jam-jam prime time. Jadi ya kembali lagi sih ke lembaga-lembaga, mungkin ke yang lembaga pemerintah yang mengawasi ya perlindungan anak dan sebagainya, lebih giat lagi keras, karena predator di luar sana itu masih banyak yang mengintai. Masih banyak. Takutnya nanti akan terbiasa dengan hal itu, orang-orang akan menganggap wah biasa ini. Kamu suka tenar apa sama masuk penjara aja dengan kasus pelecehan seksual, balik kan disambut tuh seperti itu. Ya betul.
ya Kan beberapa public figure yang memang mungkin punya hati nurani kan dorang mensomasi itu. iya betul. Ada beberapa ada yang mensomasi, beberapa ada juga sih yang mendukung, karena kalau kita pikir sih mungkin teman yang mendukung, karena teman kan pastinya tetap mendukung. Nah, ya. itu yang salahnya Indonesia. Kita punya prinsip bahwa kalau masalah ya salah, jangan dibenarkan. Itu dia. Meskipun dia itu teman, ya kalau saudara justru kalau dia teman, diingatkan. justru diingatkan, jangan salah, nggak usah. Mhm. Jangan dukung, kalau salah ya salah. Jangan. Jangan membenarkan yang itu. Kalau memang mau bilang salah, ya diam. Iya sih. Diam. Lebih baik diam. Lebih baik diam. Apalagi maksudnya urusan yang orang maju kena, mundur kena, Lebih baik diam. diam, diam di tempat, jangan bergerak. Jangan membantu orang yang salah. Itu jelas-jelas lebih kesalahan. Jelas-jelas. Iya. Ditambah juga beberapa, ditambahkan kabar baru ada beredar berita itu toh yang lembaga itu pelecehan itu. Iya. Itu kan ternyata dari tahun 2012. 2012 itu dari pimpinan lama. Dari pimpinan lama sebelum dia dari 2012 sampai 2014 kurang lebih itu bullying. Bullying. Baru Ke 2015 itu adalah pelecehan seksual. Itu mereka mengklaim itu bahwa ada bukti video atau CCTV karena waktu itu kan di gedung lama. Baru kendala beda divisi juga tuh. Baru itu terkesan tertutupi karena si korban katanya sudah melapor ke pihak berwajib, cuman nggak tahu prosesnya sampai di mana. Kita udah baca di berita waktu itu korban semua melapor. Cuma dari pihak yang berwenang itu, orang bilang selesaikan dulu secara internal, melapor ke atasan. Iya. Dia melapor ke atasan, dari atasan cuma dipindah divisi. Baru di situ si korban bilang memang ini sudah termasuk bullying karena waktu pernah mereka ada kegiatan di salah satu hotel itu DP tas itu DP tambang buang di kolam. Iya. Jadi dia merasa emang itu bullying dan juga soal pelecehan karena katanya waktu itu ya sorry ya DP alat kelamin itu disentuh kemudian dicoret-coret pakai spidol. Wow. Dicoret-coret pakai spidol, baru ada juga temannya yang mengambil gambar di Kok sampai dicoret-coret pakai spidol? Nggak tahu. Nyenak meronta-ronta itu. Jangan. Nah, kan yang melakukan lebih dari satu orang pasti ada yang ada batahan, ada baru bareka yang mungkin. melakukan adegan. Nah ini juga maksudnya jadi pelajaran sih untuk orang ya mungkin yang misalnya biasa sering baku C2 begitu. Kalau misalnya ada dia bilang jangan, berarti jangan. Ya hormatilah. Iya, karena maksudnya kalau misalnya di saat orang baku sedu, kalau dia sambut baik-baik, dia sambut ulang terang baku sedu, berarti dia baku sedu. Tapi kalau misalnya orang baku sedu pada dia, kalau dia bilang jangan, sudah stop. berarti jangan karena dia bebatin itu termasuk so siksa dia nih mau baku sedu kayak gitu. Ada something yang pernah terjadi pada dia tentang itu. Iya, mungkin dia trauma dari masa kecil pernah ada baku sedu agama itu. Ini kemungkinan ya mungkin. Jadi maksudnya dia nih mau dengan baku sedu agama itu atau mungkin dia nyendak suka baku sedu yang agak solebe talebe begitu. Karena kan batasan orang kan beda-beda tuh. Jadi memang terkadang mungkin ada beberapa orang di luar yang memang DP cara baku sedu, DP pembawaan yang mungkin solebe. Itu kan maksudnya orang-orang itu kan beda-beda tuh latar belakang. Jangan, tapi dia tetap itu karena mungkin DP pergaulan mungkin sama nembak itu jangan biasa, tapi kan kalau orang lain yang kan enggak. Jadi itu kalau misalnya baku sedu itu maksudnya jangan cuma pakai di Ini ceritanya mungkin dia baku sedu ya. Baku sedu atau lepas baku sedu, betul itu atau serius, lebih janganlah. Hormati. Terkait juga dengan itu yang kan pertama melaporkan dia tidak tanggapi itu, di situ kan dia sempat bilang juga apakah dia bilang karena kita laki-laki kemudian dianggap tidak ada pelecehan begitu dah. Sebenarnya pelecehan itu bukan cuma papa lampong sih, para laki-laki pun ada. Laki juga ada pelecehan seperti misalnya begitu tuh bah pegang alat kelamin, kalau misalnya dia nggak suka ya kalau dianggap itu pelecehan. Jadi bukan cuma
rampung Apalagi aja. kalau dilakukan lebih dari satu orang. Nah, itu. Jadi maksudnya ya yang bikin agak sedikit was-was sih, apakah harus viral dulu baru akan ditangani? Iya, betul, itu yang jadi tanda tanya, apakah harus ada petisi dulu dari netizen baru Baru akan diproses. diproses. Kalau selama diam nggak diproses, padahal kan itu salah. Iya, betul. Apalagi kan dari tahun 2012 terus ini sudah 2021. 9 tahun kurang Baru lebih setelah ini tuh pun diproses karena so viral. viral. Dan parahnya juga ada sih ini artikel yang beredar itu si kuasa hukumnya si korban ini bilang bahwa si pimpinannya ini lembaga ada panggil tuh Pak dia dan Iya. tiba-tiba dia bilang ada kasih kertas Pak dia tanda tangan kayak perjanjian begitu bahwa Oh iya 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 iya. tidak ada pernah terjadi tuh kasus Iya. itu dia pelecehan itu. Nah itu maksudnya lucu, maksudnya kesannya seperti Ditutupi. Maksudnya kenapa? Maksudnya bukannya ini kasus begini bukan ditutupi, sebenarnya harus dituntas, diselesaikan secara hukum yang benar, yang berlaku. Jangan memandang bulu, jangan memandang wah laki-laki kuat. Baru kayaknya ini korbannya so pengaruh trauma juga sih, karena Iya. kalau kita pribadi, kita laki-laki dihadapkan dengan situasi seperti itu kan ada rasa malu juga karena cemen lu bro, Iya, betul. laki-laki main lapor apa sama kan Memang pasti banyak ada trauma-trauma tertentu, lapor banyak tekanan batin, banyak konflik batin tadi ya sama dengan tuh ya pasti aduh dia bilang pasti orang-orang bilang apa kita iya. Kok dia bilang misalnya kalau kita tidak mau keluar dari rumah, tidak mau kerja, kita mau makan apa? Sementara dia mesti baku dapat dengan orang-orang. Tuh, jadi pasti banyak konflik batin. Nah takutnya kalau sudah jadi konflik batin itu kan stres, kena tekanan mental, bunuh diri lah sih. Iya, DP kemungkinan terburuk ya sampai bunuh diri. Sampai bunuh diri karena mungkin dia menanggung malu. Karena mungkin kan biasa kalau si pembuli atau orang kan ada malu. Iya, betul. Mungkin saja DP kemungkinan terburuk itu kalau bukan bunuh diri mungkin ke drugs, mungkin tuh obat-obatan karena mungkin sudah stres begitu. Iya sih. Ya saran saja sih buat Maksudnya ini bukan sok tahu sih, bukan cuman tahu sih. agak resah sih Agak dengan resah. beberapa hal yang terjadi di tahun 2021 kamari-kamari semoga tahun 2021 banyak hal yang maksudnya secara logikanya orang manusia itu ini nggak masuk. Nah, lebih ke apa di luar akal sehat yang terjadi. Itu lepas dari kejadian-kejadian politik zaman sekarang yang sudah lebih lost control sih. Kita bicara lebih itu ke dunia hiburan lah. Iya. Memang cara saya sih bagi kaum muda milenial di luar sana bahwa jangan sampai mengikuti mereka yang seperti itu. Boleh bagus itu, tapi ada DP batasan. Hormati batasan orang lain. Betul, hormati orang lain untuk keputusan. Oke. Baik itu juga. Oke, nanti next baku dapat ulang di next video. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share penghuni media sosial untuk membantu channel ini biar lebih berkembang lagi. Oke. Sampai jumpa. Dadah.